Lantai 3, Organisasi Sosial dan Pola Pemukiman. Kepulauan Indonesia telah lama dihuni manusia. Sejak masa prasejarah, sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, hingga kini. Dalam perjalanannya, manusia meninggalkan berbagai arti. Batu Gajah Pasemah. Batu gajah ini berasal dari dataran tinggi Pasemah di Sumatera Selatan, kira-kira berasal dari 2.500 hingga 1.500 sebelum Masehi. Tampaknya para seniman pembuatnya punya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Bentuk dan figur yang mereka ciptakan murni menyesuaikan dengan bentuk batu yang ada di hadapan mereka. Moko berbentuk seperti jam pasir, merupakan benda pusaka bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan digunakan dalam upacara perkawinan sebagai mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan. Penggunaan moko sebagai mas kawin telah berlangsung selama ratusan tahun. Nekara atau gendang merupakan produk dari Dongson Vietnam Utara yang hidup pada zaman milenium pertama SM. Dan telah ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia, nekara telah ditemukan sebagian besar di sepanjang rute perdagangan laut dan ada kemungkinan bahwa awalnya digunakan untuk barter. Nekara kemudian menjadi item bernilai tinggi yang menunjukkan pangkat dan status dan digunakan dalam ritual upacara termasuk meminta hujan. Kalabubu adalah salah satu aksesoris jenis kalung asalnya sebagian selatan. Dibuat dari tempurung kelapa dan tembaga. Kalabubu yang dikenakan menunjuk status sosial seseorang. Prajurit biasa menggunakan kalabubu yang polos dan sederhana. Sedangkan bangsawan biasanya memiliki motif yang lebih kompleks. Pentingnya kalung ini bagi laki-laki di Nia Selatan dapat dilihat juga dari patung-patung yang ada. Topi perang, Katapu merupakan wujud kecakapan etnis Dayak dalam memadukan kekuatan bumi dan langit sebagai alat perlindungan diri. Rotan yang diperoleh dari bumi Kalimantan sebagai bahan dasar Katapu diolah sedemikian rupa. Dijalin kuat sehingga anyaman mampu melindungi kepala dari anak panah dan tebasan mandau lawan. Katapu yang didekorasi tengkorak burung enggang menjadi simbol perlindungan dari para roh yang bersemayam di langit. Prasasti Kanjuruhan. Prasasti ini ditemukan di 3 lokasi terpisah, di Malang, Kota Sejuk di Jawa Timur. Isinya menerangkan kerajaan Hindu pertama di Jawa Timur dengan raja bergelar Gajayana pada abad ke-8 beserta silsilahnya. Syahdan sang raja meminta para Brahmana untuk menggantikan arca Agatsya yang tadinya berbahan kayu cendana menjadi arca berbahan batu lengkap dengan bangunan suci yang didedikasikan untuk Agatsya. Resi atau Brahmana penting dalam tradisi Hindu ini. Saat selesai, upacara besar dilangsungkan dan raja memberikan berbagai macam hadiah. Pancuran Kepala Naga. Pancuran air ini berasal dari reruntuhan Taman Air atau Taman Sari Sunyaragi, Keraton Kesepuhan Cirebon. Kompleks bangunan ini dilengkapi sistem perairan yang rumit dengan kolam pemandian, tempat istirahat, dan ruang-ruang untuk kepentingan bermeditasi.
Sebagian sumber menyebut taman ini dibuat pada abad ke-16, tapi yang lain menyebut abad ke-17. Pancuran ini terbuat dari perunggu. Seperti yang bisa kita lihat, pancuran berbentuk kepala naga bermahkota kuluk kanigara, bentuk khas mahkota pengawasan dan raja-raja Jawa. Padasan. Padasan ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Hal ini dapat diidentifikasi dari motif batik yang terdapat pada dudukan padasan, berhiaskan motif batik mega mendung. Motif ini sangat terkenal di Cirebon. Selain itu, dapat diidentifikasi dari hiasan udang. Kota Cirebon juga terkenal dengan bisnis atau usaha udang. Padasan ini merupakan tempat air yang biasa digunakan untuk bersuci bagi penganut agama Islam sebelum melakukan ibadah. Padasan ini menggunakan dudukan berbentuk paksi naga liman. Sesako merupakan seperangkat kursi kebesaran yang digunakan dalam upacara papadon, yaitu pengangkatan seorang kepala marga dari salah satu suku bangsa. Sesako ini merupakan bagian belakang bangku pendek di mana calon kepala suku itu duduk bersimpuh. Upacara diadakan pada ruang upacara di dalam rumah adat. Miniatur Omohada. Ini adalah miniatur Omohada, rumah tradisional orang biasa di Nias, sebuah pulau di tepian Samudra Hindia, dekat Sumatera. Rumah ini bisa bercerita hampir segala hal tentang dunia orang Nias, tentang keteguhan, keberanian, daya hidup, keterampilan, dan kecakapan mereka. Dari bentuknya yang menyerupai perahu, kita bisa segera mengetahui bahwa laut dan sungai adalah bagian tak terpisahkan dari identitas orang Nias. Mereka percaya nenek moyangnya dibawa dengan perahu dari laut.
Lantai 4, khazanah emas dan keramik.